Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai pimpinan Roh Kudus dalam sidang gereja. Dalam perkara ini kita akan memahami 5 hal penting. Yang pertama, terang dan firman dalam gereja. Efesus 2 ayat 2 memperlihatkan kepada kita, gereja terbangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sebab itu kita percaya ketika seluruh gereja berkumpul, gereja menjadi tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah mempunyai satu ciri khas, yaitu mempunyai terang Allah. Kita mengetahui dahulu kala di pelataran luar bait suci ada terang matahari, di tempat kudus ada terang kaki Dian. Hanya di tempat maha kudus Allah sendiri sebagai terang. Allah sendiri menyatakan kemuliaan dan terangnya. Sebab itu kita percaya ketika kita menjadi tempat kediaman Allah, di dalam kita pasti ada terang, karena pada saat itu Allah akan menyatakan terangnya sendiri. Kalau kita berhimpun dalam keadaan yang normal, kita dapat memandang Allah di tengah-tengah kita, memancarkan terangnya. Kita dapat berharap Allah berbicara kepada kita. Yang kedua, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. 1 Korintus pasal 14 memperlihatkan kepada kita bagaimana kita bersidang. Sebab itu, perkataan hidup menurut pimpinan roh harus kita pahami dengan baik-baik di hadapan Allah. Sebab itu, ada yang mempunyai mazmur lalu dengan mazmur menyuplai gereja. Ada yang mempunyai wahyu lalu dengan wahyu menyuplai gereja. Ada yang mempunyai pengajaran lalu dengan pengajaran tersebut menyuplai gereja. Setiap orang dengan apa yang mereka miliki menyuplai gereja, bukan dengan yang tidak mereka miliki menyuplai gereja. Kita mempunyai apa, dengan itulah kita menyuplai gereja. Apa yang ada pada kita, itu yang kita persembahkan dalam sidang gereja. Yang ketiga, pimpinan Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 26 dijelaskan bagaimana Roh Kudus memimpin kita menurut apa yang kita miliki. Jika dalam sidang gereja kita membiarkan Roh Kudus yang memimpin, maka semuanya akan seturut pengaturannya, tidak melewati batas. Misal dalam sidang gereja harus selesai jam 9, maka ketika ada kelebihan sedikit, kita yang ada di dalam sidang akan merasakan kemudian sudahi sidangnya. Namun suplaian yang ada tetap terus mengalir dan tidak padam. Marilah kita terus belajar dan biarkan Roh Kudus yang memimpin setiap kita. Yang keempat, manusia membawa bahan, Roh Kudus mengatur. Kalau kita merasa di dalam kita kosong, kita tidak seharusnya berbicara. Kalau kita mengetahui bahwa diri kita mempunyai, kita seharusnya menyuplai gereja. Roh Kudus akan melalui yang kita miliki mengalirkan hayat ke dalam sidang, supaya anak-anak Allah menjamah hayat. Allah menaruh firman-Nya ke dalam hati kita ketika kita menangani urusan. Kata-kata itu ada di dalam kita. Ketika kita berjalan, timbul lagi kata-kata itu. Kita telah nampak Allah berbicara kepada kita. Ketahuilah, kata-kata itu bukan untuk diri kita sendiri. Kata-kata itu adalah untuk gereja. Ketika kita mempunyai, kita seharusnya menyuplaikan semua yang kita miliki kepada gereja. Seharusnya menyuplaikan semua yang kita miliki kepada gereja. Dalam perjanjian lama, ketika Bani Israel membangun tabernakel, mereka mempersembahkan emas dan perak kepada Allah. Hari ini kita juga demikian, saudara-saudari, mempersembahkan semua milik kita kepada Allah. Ada orang mempunyai wahyu, ada orang mempunyai pengajaran, ada orang mempunyai mazmur. Semua mempersembahkan yang mereka miliki. Ketika membangun tabernakel, Roh Allah memberi orang hikmat, kecakapan, bisa menempa emas menjadi bejana yang cocok dipakai. Bisa memakai semua bahan untuk dibangun menjadi satu tabernakel. Bahan-bahan dipersembahkan oleh orang Israel. Terbangunnya menjadi satu tabernakel adalah pengaturan Roh Kudus. Hari ini kitalah yang membawa bahan-bahan, tetapi Roh Kudus yang mengatur sehingga gereja bisa terbangun. Yang kelima, mempunyai dan menyuplai. Kita perlu dalam hidup sehari-hari berhubungan dengan Allah. Sering memohon Allah banyak bekerja di atas diri kita supaya kita mempunyai. Kemudian dengan apa yang kita punya itu menyuplai gereja. Ingatlah, Allah di dalam sidang memimpin Anda. Karena ketika kita sudah mempunyai mazmur, kita sudah mempunyai wahyu, kita sudah mempunyai sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain, Allah memimpin kita sampai tahap ini. Allah menggarap kita menjadi orang yang demikian dalam hari-hari ini.
kemudian kita membagikan apa yang kita punyai kepada orang lain. Opini atau ide tidak ada gunanya, doktrin juga tidak ada gunanya. Apa yang Anda punya atau yang kita punya barulah berguna. Kita harus ingat ketika gereja normal, Roh Kudus tidak akan memimpin seseorang dengan tiba-tiba melakukan satu perkara yang tidak ia punyai. Jadi saudara-saudari, dari berkat hari ini mengenai pimpinan Roh Kudus dalam sidang gereja, kita mau belajar agar apapun yang kita lakukan dalam sidang gereja, semua atas pimpinan Roh Kudus, dan kiranya setiap karunia yang sudah kita dapatkan, kita bisa menyuplai bagi saudara-saudari kita sebagai penguatan, berkat bagi saudara-saudari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.